Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi ibu akan membahas mengenai medan magnetik yang telah tercatat sebelumnya. Oke, medan magnetik. Jadi ini adalah merupakan peta konsepnya di mana medan magnetik itu terbagi menjadi dua, yaitu gaya dan induksi. Gaya ini penerapannya itu mencakup galvanometer dan kereta maglev beserta motor listrik. Kemudian gaya ini merupakan muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Kemudian terbagi lagi menjadi pengantar berarus di medan magnet, kemudian dua penghantar sejajar. Adapun medan magnet yang meliputi induksi ini terbagi menjadi 4, pengantar lurus berarus, pengantar melingkar berarus, sumbu solenoida, dan sumbu toroida. Ini adalah merupakan gambar garis-garis medan magnet seperti ini ya nak, pada sebuah magnet persegi panjang, kutub utara dan kutub selatan. Oke, medan magnet di sekitar kawat lurus. Jadi kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen. Homogen itu sama ya, untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Kaidah tangan kanan. Oke. Jadi ibu jari ini itu menunjukkan sebagai arah arus listrik, sedangkan keempat jari ini ya, keempat jarinya ini sebagai arah medan magnet. Jadi ibu jarinya ini sebagai arah arus listrik, sedangkan keempat jari ini ya, ini itu adalah arah medan magnet. Nah, arah arus dan medan magnet. Jadi itu ada seperti ke atas ini ya. Seperti ini. Yang biru ini merupakan arah arus listrik, sedangkan lingkaran merah ini merupakan arah medan magnet. Kemudian kalau kita buat seperti ini ya. Gambar yang kedua ini ya. Maka arah arus listriknya itu ke kiri. Ini merupakan arah medan magnet. Kemudian kalau kita buat ke kanan seperti ini ya, ini adalah arah arusnya dan ini ke dalam, makanya dia tanda cross seperti ini, masuk arah medan magnetnya. Kemudian kalau ke bawah seperti ini, arah arus listrik, dan ini merupakan ya, keempat jari ini merupakan arah medan magnet. Jadi kalau arah arus itu dengan tanda dot, sedangkan arah medan magnet itu ada dengan tanda cross seperti ini. Seperti ini. Paham ya? Oke. Medan magnet di sekitar kawat melingkar. Jadi kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sebuah pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat melingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, sama seperti tadi. Kaidah tangan kanan ya. Arah arus listrik, dan ini adalah arah dari medan magnet. Adapun hukum Biot-Savart, jadi induksi magnet di sekitar kawat yang berarus listrik dapat ditentukan dari persamaan yang diturunkan Biot-Savart. Yang pertama, itu kawat lurus panjang induksinya di titik P itu adalah B sama mu 0I per 2 PA. Kemudian kawat berupa lingkaran seperti ini, induksi magnetnya adalah B sama mu 0I per 2R. Jadi jika terdiri dari N lilitan, N ini ada banyaknya lilitan, maka B sama mu 0IN per 2R, di mana B itu induksi magnetik, satuannya adalah Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian H itu ada intensitas magnet. Kemudian mu 0 itu permeabilitas ya.
itu 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM itu dalam udara. Oke ya. Medan magnet pada solenoida. Jadi sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan seperti ini. Ini kumparannya ya, kawat ini ya. Kumparan yang banyak lilitannya. Ini dialiri arus listrik maka akan berfungsi sebagai magnet batang. Kumparan ini disebut dengan solenoida. Nah, jadi kalau kawat ini kita lihat seperti ini, yang dialiri arus listrik maka akan berfungsi sebagai magnet. Ini namanya ada solenoida. Jadi besarnya medan magnet di ujung solenoida P itu dapat dihitung BP sama setengah mu 0 IN per L. Kalau dia di titik pusat 0, maka besarnya medan magnet B0 sama mu 0 IN per L ya. Kemudian ada yang kita kenal yang namanya toroida. Jadi besarnya medan magnet di tengah-tengah toroida pada titik-titik yang berada pada garis lingkaran merah dapat dihitung B sama dengan mu 0 IN per 2PA. Nah, seperti ini ya. Ini yang kita hitung medan magnetnya pada titik lingkaran merah ini. Di mana B0 itu medan magnet di titik tengah-tengah toroida dalam Tesla. Kemudian N jumlah lilitan pada toroida dalam lilitan, dan I kuat arus listrik dalam ampere, dan A rata-rata jari-jari dalam dan jari-jari luar toroida dengan satuan meter, dan A itu sama setengah dari R1 ditambah R2. R1 itu jarak dari sini ke sini, R2 itu jadi jarak ini ke kemari. Paham ya? Oke, gaya magnetik. Jadi kalau kita membahas gaya magnetik, maka ada yang namanya gaya, kita kan ada nama gaya Lorentz. Itu adalah nama lain dari gaya magnetik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Kapan akan timbul? Itu bila ada interaksi dua medan magnet. Contoh, ada kawat berarus dan medan magnet, kemudian kawat sejajar berarus dan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Maka rumusnya F sama dengan Bill sin theta, seperti ini. Seperti ini ya. Nampak? Nah, seperti ini. Nampak ya? Nah, seperti ini. F sama Bill sin theta ini adalah arah arus, ini telunjuk ini ada arah medan magnet, dan ini jari tengah ini adalah arah gaya dari Lorentz. Seperti ini. Bisa kita lihat dari gambarnya ya. Gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Jadi, besarnya gaya tarik atau tolak yang dialami kawat tiap satuan panjang serta dijabarkan terhadap rumus FL per L sama mu 0 I1 dikali I2 per 2PA. Di mana FL itu gaya Lorentz satunya Newton, I1 dan I2 arus pada masing-masing kawat dalam ampere, A jarak antara kedua kawat dalam meter, dan mu 0 permeabilitas udara atau ruang hampa 4V kali 10 minus 7 Weber per AM. Catatan di mana I1 sama I2 sama I dan L sama 1 meter, maka FL sama mu 0 I2 per 2PA. Jika I sama dengan 1, maka 1 ampere dan A sama 1 meter, maka besarnya FL sama 4V kali 10 minus 7. Adapun gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik, ini muatan uji positif Q, ini V, ini F, gaya Lorentz tadi ya nak. Ini adalah arah medan magnet. Seperti ini gambarnya, F arah medan magnet. F ini ada gaya Lorentz yang ke atas. Oke, di mana ini adalah kecepatan dari muatan listrik partikelnya. Maka rumusnya adalah F sama QV B sin theta, di mana Q muatan listrik, satunya coulomb, dan V kecepatan partikel satunya meter per sekon. Adapun aplikasi gaya magnetik itu yang pertama terdapat pada kereta maglev, di mana maglev ini merupakan kereta api yang menerapkan konsep magnet listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kata maglev itu berasal dari magnetic levitation. Karena kereta api ini dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Ini kereta apinya. Magnet tolak menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan. Gesekan kereta api dan jalur lintas yang berkurang sehingga kereta api bergerak lebih cepat. Ini biasanya dapat kita lihat itu di negara Jepang. Kemudian galvanometer. Galvanometer berperan sebagai komponen dasar pada beberapa alat ukur antara ampermeter, voltmeter, dan serta ohmmeter. Peralatan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur arus listrik lemah. Galvanometer berupa kumparan bergerak dari atas sebuah kumparan terbuat dari kawat tembaga isolasi halus dan dapat berputar pada sumbunya yang mengelilingi sebuah inti besi lunak tetap yang berada di antara kutub-kutub magnet permanen. Ini gambar dari galvanometer.
Kemudian yang ketiga adalah motor listrik. Sebuah motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Mesin ini tidak bising, bersih, dan memiliki efisiensi tinggi. Alat ini bekerja dengan prinsip bahwa arus yang mengalir melalui kumparan di dalam magnet akan mengalami gaya yang digunakan untuk memutar kumparan. Seperti ini gambarnya. Kalau melihat pada armatur ya, ini baterai dan ini magnet permanen. Oke, yang terakhir adalah relay. Relay merupakan suatu alat dengan sebuah saklar untuk menutupi relay digunakan magnet listrik. Arus yang relatif kecil dalam kumparan magnet listrik dapat digunakan untuk menghidupkan arus yang besar tanpa terjadi hubungan listrik antara kedua rangkaian tersebut. Oke, sampai sini penjelasan dari Ibu. Karena ini semua sudah kalian catat, maka kalian cukup meninggalkan di kolom komentar bahwasanya kalian sudah menyimak dari video Ibu ini. Oke ya, nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.